Terima kasih telah mengikuti webinar pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Harjun Saputra selaku pemateri yang akan menyampaikan materi mengenai data dengan judul Unlocking the Power of Data, Transform Insight into Action. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pengenalan data, big data, atribut, pengolahan data, pembersihan data, analisis data, visualisasi data, hingga pekerjaan di bidang data. Ada pula tujuannya, yang pertama yaitu mendefinisikan konsep-konsep dasar dalam ilmu data seperti big data, atribut, dan pengolahan data, hingga menunjukkan minat untuk mempelajari lebih lanjut tentang ilmu data. Jadi di sini diharapkan teman-teman tuh tahu gitu mengenai apa sih data hingga memiliki minat untuk mempelajari data. Oh ya, sebentar. Mungkin bisa difokuskan ya. Oke, kita lanjut. Lalu di sini kita akan mengetahui dulu apa itu data. Jadi data itu merupakan sebuah kumpulan fakta, angka atau informasi yang dapat diolah untuk menghasilkan sebuah wawasan yang berharga. Nah, dalam dunia bisnis ini data itu bisa berupa apa saja, mulai dari data penjualan hingga data perilaku pelanggan. Nah, jadi itu semisalnya kita asumsikan, gampangnya itu mendefinisikan data, misalnya teman-teman lagi ada di jalanan. Nah, nanti kalian tuh melihat ada batu, ada pohon, ada rumput. Nah, itu tuh termasuk data gitu. Apapun yang kalian peroleh itu termasuk data. Lalu kenapa sih data penting? Jadi yang pertama itu data sebagai aset. Nah, jadi data itu memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami pasar, lebih memahami pelanggan, dan operasional mereka. Jadi sebuah perusahaan itu yang berbasis pada data akan mampu merespon perubahan dengan lebih cepat dan efektif karena dibandingkan perusahaan yang nggak memiliki data. Setelah itu juga data juga dapat sebagai pengambil keputusan yang lebih baik. Mengapa? Karena kan tadi kan data membantu kita untuk memahami pasar ya, memahami pelanggan dan memahami tren. Nah, sehingga kita tuh bisa membuat sebuah keputusan yang lebih tepat. Jadi data ini memberikan sebuah wawasan bagi kita untuk menjelaskan mengenai tren dan pola yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan lebih efektif gitu. Setelah itu juga di sini data juga akan mendorong sebuah inovasi. Jadi data memungkinkan kita untuk menemukan sebuah peluang baru dan dapat mengembangkan sebuah produk atau layanan yang lebih baik gitu. Nah, misalnya contohnya gini, kenapa data itu penting? Misalnya teman-teman lagi bisnis kopi gitu ya. Nah, sekarang kan kopi itu lagi marak yang namanya itu kopi dengan gerobak ya. Nah, dengan adanya data itu, terus juga dengan adanya data pelanggan, kira-kira pelanggan tuh lebih mudah mengakses kopi gerobak dibanding outlet karena biasanya kopi gerobak itu mangkal-mangkal di depan kantor mereka. Nah, karena data itu, data-data pelanggan tersebut, data pola, data tren tersebut, jadi kalian tuh bisa mengambil sebuah keputusan dan mendorong sebuah inovasi baru kayak, oh iya kalau misalnya mau bisnis kopi, kalau kita mau expand pasar ya udah kita expand-nya tuh di bagian uh, gerobak itu aja yang tadi seperti itu. Dan selain itu juga dengan adanya data itu penting untuk meningkatkan sebuah efisiensi karena sebuah kegiatan yang efektif itu tuh belum tentu efisien. Nah, dengan adanya data itu kita bisa meningkatkan efisiensi. Semisalnya kalian ingin pergi ke kampus. Nah, terdapat dua jenis moda gitu. Kalian mau naik busway atau kalian mau naik kereta. Nah, kalau misalnya kalian mau naik busway, kalian tuh nanti akan uh, ke kampus dengan waktu 2 jam. Nah, kalau kalian naik kereta, kalian tuh cuma membutuhkan waktu 1 jam. Nah, dari data tersebut kalian tuh bisa melihat, oh, kalau misalnya naik kereta ini lebih efektif karena lebih cepat seperti itu. Nah, contoh nyatanya lagi tuh, semisalnya karena adanya data, kalian pasti tahu kan kayak misalnya Netflix atau Amazon bahkan Shopee gitu. Mereka tuh menggunakan data tuh untuk mempersonalisasikan rekomendasi produk, meningkatkan sebuah penjualan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Jadi kalau misalnya kalian nonton Netflix, kalian kan kadang di rekomendasi kalian itu terdapat film-film yang kalian sukain gitu kan. Kalau misalnya kalian suka film action ya rekomendasi kalian ya film action karena uh, cara nggak langsung ketika kalian nonton itu data kalian kerekam gitu. Jadi mereka tahu bahwa oh anak ini ternyata suka film action gitu. Lalu kita akan membahas mengenai revolusi data. Jadi revolusi data itu
merupakan sebuah perubahan besar yang terjadi akibat peningkatan jumlah data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang dihasilkan setiap hari. Nah, data ini tuh berasal dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, transaksi bisnis, dan banyak lagi. Nah, kenapa sih disebut sebuah revolusi? Karena data ini kan nggak sekedar angka atau teks, tapi juga memiliki sebuah potensi yang sangat besar untuk mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Jadi data ini tuh udah menjadi aset yang sangat berharga bagi individu, bisnis, bahkan bagi pemerintah sekalipun. Jadi di dunia ini kan jumlah datanya yang dihasilkan terus meningkat ya secara saat ini tuh kita masuk ke era yang namanya era big data. Nah, kenapa sih disebut big data? Karena big data itu merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah volume besar data yang tidak bisa diproses menggunakan metode tradisional. Maksudnya itu nggak bisa dihitung secara manual. Jadi data ini tuh dapat berasal dari berbagai sumber, dalam berbagai format, dan dalam jumlah yang sangat besar. Lalu apa saja sih karakteristik big data? Dan di sini tuh ada 5 piece of big data yang saya ambil. Yang pertama itu ada volume. Volume itu merupakan jumlah data yang sangat besar. Misalnya itu jutaan transaksi per hari. Setelah itu ada velocity. Velocity itu adalah kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Misalnya data real time dari sensor IoT. Lalu ada variety. Variety itu merupakan keragaman data. Karena kan data kan beragam kan, nggak cuma teks. Jadi ada teks, ada gambar, ada video, ada data suara, dan setelah itu ada veracity, keakuratan dan kualitas data. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencari data itu harus mencari data yang akurat uh, supaya model yang teman-teman buat nanti itu tepat gitu. Setelah itu ada value atau nilai yang dapat dihasilkan dari analisis data. Jadi data itu merupakan sebuah kumpulan dari banyaknya objek yang memiliki atribut tertentu gitu. Nah, sedangkan atribut itu adalah ciri khas atau karakteristik dari setiap objek dalam data. Jadi makanya kenapa kita di sini membahas juga mengenai atribut. Nah, lalu atribut itu kan merupakan karakteristik atau fitur yang menggambarkan suatu objek dalam data. Nah, dalam konteks data itu atribut itu bisa seringkali diwakili oleh kolom-kolom dalam sebuah table gitu. Jadi setiap baris dalam tabel itu mewakili satu objek dan setiap kolom itu mewakili satu atribut dari objek tersebut. Nah, misalnya itu kita memiliki data tentang mahasiswa ya. Jadi setiap barisnya itu mewakili satu mahasiswa dan kolom-kolomnya itu bisa berupa kayak nama, umur, jurusan, IPK gitu. Jadi seperti itu kurang lebih definisi mengenai atribut. Dan setelah itu kita akan membahas jenis-jenis atribut. Di sini jenis-jenis atribut ada atribut nominal, atribut ordinal, atribut interval, atribut rasio gitu. Jadi kalau misalnya atribut nominal ini ciri-cirinya itu nilainya itu berupa label atau kategori. Jadi nggak memiliki urutan yang hierarki. Contohnya jenis kelamin ada laki-laki, perempuan. Warna ada merah, hijau, biru. Lalu operasi yang dilakukan paling itu sama dengan atau tidak sama dengan itu atribut untuk atribut nominal. Lalu kalau misalnya atribut ordinal itu tuh nilai yang memiliki urutan atau peringkat, tetapi jaraknya itu tidak selalu sama. Contohnya tingkat kepuasan, sangat puas, puas, atau tidak puas gitu. Lalu peringkat pertama, kedua, ketiga. Nah, operasinya itu biasanya kalau ordinal itu penjumlahan dan pengurangan. Sorry, berarti kalau ordinal itu berarti atributnya itu lebih besar dari atau lebih kecil dari. Lalu ada atribut interval. Nah, kalau atribut interval itu nilainya itu memiliki urutan dan jarak antar nilai nilai yang selalu sama gitu, tapi tidak memiliki titik nol absolut. Contohnya seperti suhu dalam Celcius atau tahun. Operasinya itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang terakhir itu ada atribut rasio. Jadi kalau atribut rasio ini nilainya itu memiliki urutan, jaraknya yang sama, dan memiliki titik nol absolut. Contohnya usia, berat badan, pendapatan. Nah, operasinya ini semua operasi matematika mulai dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Oke, kita lanjut.
mengenai mengumpulkan dan mengolah data ini kita udah masuk ke uh, pengolahan data. Di sini pertama tadi kan kita udah membahas bahwa data itu merupakan bahan baku yang sangat berharga bagi setiap bisnis. Namun sebelum kita bisa memanfaatkan data untuk menghasilkan sebuah insight yang berharga, kita tuh perlu memahami gimana cara mengumpulkan dan mengelola data dengan baik. Yang pertama itu ada sumber data. Kita tuh harus uh, mengetahui bahwa tuh data tuh berasal dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Oke, kita bahas satu. Di sini ada data internal. Jadi data internal itu data yang dihasilkan dari aktivitas bisnis sehari-hari. Contohnya data penjualan, data pelanggan, data inventory, data keuangan dan data operasional. Lalu ada data eksternal. Data eksternal ini tuh data yang diperoleh dari sumber di luar organisasi, contohnya itu data pasar, data demografi dan sosial media, data ekonomi, dan data dari kompetitor. Setelah itu ada data terstruktur. Jadi data terstruktur itu adalah data yang terorganisir dalam format yang jelas seperti database relasional. Contohnya itu data dalam spreadsheet atau Excel atau database di SQL gitu. Dan ada juga data yang tidak struktur. Itu tuh ada data yang memiliki struktur yang tidak jelas seperti teks, gambar, video atau audio. Contohnya itu postingan media sosial, email, log server, dan data sensor. Lalu setelah kalian tahu udah mengumpulkan sumber datanya dari mana, lalu kalian memproses pengumpulan data. Jadi ada beberapa metode yang bisa dilakukan seperti survei, observasi, dan data mining. Jadi kalau survei kan kalian kan bisa mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden gitu, bisa offline ataupun online. Nah kalau observasi itu kalian tuh mengumpulkan data dengan mengamati perilaku atau kejadian yang secara langsung. Contohnya kayak tadi, wah kalau observasi contohnya kayak tadi, wah di bisnis kopi ini ternyata yang sedang tren ini kopi dengan gerobak gitu. Lalu ada data mining ini. Jadi data mining ini merupakan proses menemukan pola dan hubungan yang menarik dalam kumpulan data yang besar gitu. Lalu kalau misalnya datanya udah dikumpulkan, kalian tuh harus disimpan juga. Jadi kalian tuh harus memilih teknologi penyimpanan data yang tepat karena itu berpengaruh pada kinerja dan keamanan data kalian gitu. Yang pertama itu ada database. Jadi database itu merupakan sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara terstruktur. Nah, database ini kan ada dibagi menjadi dua juga, ada database relasional dan database non-SQL. Bedanya apa? Kalau misalnya relasional itu menyimpan data dalam tabel yang saling terhubung, contohnya kayak MySQL, PostgreSQL. Kalau misalnya non-SQL itu menyimpan data dalam format yang lebih fleksibel. Jadi kayak cocok untuk data yang nggak struktur, contohnya MongoDB atau Cassandra gitu. Itu ada data warehouse. Jadi data warehouse itu penyimpanan data terintegrasi yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan tingkat tinggi. Dan terakhir itu ada cloud storage. Jadi menyimpan data di server yang terhubung dengan internet. Contohnya itu ada Google Cloud gitu. Setelah itu, setelah datanya sudah kalian simpan tuh, baru dilakukan sebuah pembersihan. Kenapa dilakukan pembersihan? Karena kan data kan banyak tuh yang mengalami missing value, datanya nol gitu. Jadi dengan adanya pembersihan ini tuh untuk menciptakan data yang berkualitas. Karena data yang berkualitas itu merupakan sebuah kunci untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat. Maka dari itu tuh sebelum datanya dianalisis perlu dilakukan proses pembersihan data. Apa saja sih yang meliputi proses pembersihan data? Di sini tuh ada mengidentifikasi dan menghapus data yang duplikat. Jadi kalau ada data duplikat itu harus kalian hapus biar datanya tuh lebih akurat. Selain itu juga kalian mengisi data yang hilang. Ini bisa diisi dengan average mungkin atau data yang terbanyak gitu. Setelah itu juga kalian dapat mengoreksi data yang nggak konsisten. Jadi kalian juga kan kalau misalnya menganalisis misalnya kalian juga harus tahu tadi jenis atributnya ini tadi ya, ini apa, integer kah, numerik kah, atau apa gitu. Setelah itu juga bisa dengan menghapus outlier atau data yang nggak relevan gitu. Oke, di sini kita masuk ke pembersihan data. Jadi pembersihan data adalah langkah yang sangat penting dalam proses analisis data. Nah, dengan membersihkan data itu kalian bisa memastikan bahwa hasil analisis yang kalian lakukan itu akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Nah, kenapa sih
kalian harus membersihkan data, kan kalian kalau misalnya bayangkan gini, misalnya nih kalian nih mau membangun sebuah rumah. Nah, kalian tuh pasti nggak mau kan kalau menggunakan bahan bangunan yang rusak atau cacat. Nah, sama juga dengan data gitu. Data tuh yang kotor atau nggak akurat itu bisa menghasilkan hasil hasil analisis yang salah. Jadi kalian nanti bisa uh, tersesat tuh saat mengambil sebuah keputusan gitu. Lalu kenapa sih pembersihan data itu penting? Yang pertama tuh uh, akurasi hasil analisis. Jadi data yang bersih itu akan menghasilkan hasil analisis yang lebih akurat. Jika data itu mengandung kesalahan, maka kesimpulan yang diambil juga akan bias gitu. Oke, di sini apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oh, PPT-nya ada. Belum share screen ya? Ada nggak layarnya? Maaf, maaf. Ini dari tadi ya atau baru? Oke, ini kita lanjut di pembersihan data ya. Ini sudah terlihat layarnya. Mungkin bisa nanti kalau nggak terlihat lagi bisa di itu bisa di on mic aja bilang kalau nggak kelihatan. Oke, oke kita lanjut. Kenapa pembersihan data itu penting? Yang pertama itu untuk akurasi hasil analisis. Jadi kalau data yang bersih itu akan menghasilkan hasil analisis yang lebih akurat. Jadi jika data mengandung sebuah kesalahan, maka kesimpulan yang diambil dari kalian juga untuk menghasilkan sebuah output itu juga akan bias gitu. Lalu selain itu juga dengan adanya akurasi hasil analisis ini, kalian juga tentu kan akan mengambil sebuah keputusan yang lebih baik gitu. Nah, dengan adanya data yang bersih, kalian dapat membuat sebuah keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Lalu yang kedua itu efisiensi waktu dan sumber daya. Nah, ini juga penting karena seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya efektif belum tentu efisien. Nah, dengan adanya dengan adanya pemeriksaan data ini, kalian itu akan mengurangi waktu. Jadi data yang bersih itu akan mempercepat proses analisis. Jadi kalian tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan data. Lalu juga menghemat biaya. Jadi kesalahan dalam data itu bisa menyebabkan sebuah kerugian finansial yang sangat besar. Nah, dengan membersihkan data, kalian tuh bisa menghindari biaya-biaya yang tidak perlu gitu. Lalu yang terakhir itu meningkatkan kredibilitas data. Jadi data analisis yang kredibel itu hasil analisis yang berdasarkan dengan data yang bersih itu bisa lebih dapat dipercaya oleh stakeholder gitu dan dapat membangun sebuah kepercayaan mereka terhadap hasil analisis yang kalian lakukan. Oke, di sini ada analisis data. Jadi pertama itu ini merupakan tahap-tahap yang harus kalian lakukan untuk menganalisis data. Yang pertama tuh ada business question atau pertanyaan bisnis. Jadi tuh kalian tuh tahap awalnya itu merumuskan pertanyaan bisnis yang ingin dijawab melalui analisis data. Jadi pertanyaannya harus jelas, kira-kira uh, apa gitu yang diperlukan, harus spesifik dan relevan dengan tujuan bisnis. Misalnya, bagaimana sih cara untuk meningkatkan produk kopi dalam 3 bulan ke depan? Atau enggak mungkin mengapa tingkat pelanggannya itu begitu tinggi. Nah, kalau misalnya kalian udah menanyakan hal tersebut, kalian itu baru mencari datanya, mengumpulkan data. Jadi data ini bisa berasal dari berbagai sumber yang kalian dapat, misalnya database perusahaan, survei, data eksternal, dan sebagainya. Jadi contohnya itu mengumpulkan data penjualan, kopi yang tadi, atau data pelanggan, kira-kira pelanggannya itu suka produk apa, atau data pasar, atau data dari sosial media gitu. Lalu baru tahap yang ketiga adalah explore data. Jadi di sini itu bertujuan untuk memahami data yang telah dikumpulkan. Jadi analisis deskriptif dilakukan untuk melihat distribusi data, untuk mencari pola, untuk mengidentifikasi outlier gitu.
Jadi contohnya itu kalian membuat sebuah visualisasi data seperti histogram, scatter plot biasanya untuk melihat distribusi data gitu. Setelah itu baru prepare data. Di sini tuh data yang udah dikumpulkan kan belum tentu siap untuk dianalisis ya, seperti tadi kan adanya missing value dan lain-lain. Nah, maka dari itu di sini tuh pada tahap prepare data ini kalian melakukan pembersihan data. Jadi data ini diubah sesuai dengan bentuk yang akan kalian analisis gitu. Contohnya ini di prepare data kalian menghapus sebuah data yang duplikat atau mengisi data yang hilang, mengubah tipe data atau melakukan normalisasi data gitu. Nah, setelah di prepare baru kalian analisis datanya. Jadi kalau datanya udah kalian siapkan, analisis yang lebih mendalam itu dilakukan untuk menjawab sebuah pertanyaan bisnis. Dari business question ini itu tuh akan dijawab di sini di analisis. Biasanya teknik analisis ini beragam, mulai dari statistik deskriptif, inferensiasi, sampai machine learning gitu. Jadi contohnya itu melakukan regulasi linear untuk memprediksi penjualan atau melakukan pengelompokan pelanggan menggunakan clustering atau membangun model klasifikasi untuk memprediksi churn gitu. Dan baru yang terakhir itu baru present findings atau presentasi temuan. Jadi pada tahap terakhir ini itu menyajikan temuan analisis kalian kepada pemangku kepentingan. Jadi hasil analisis yang disajikan itu bisa dalam bentuk yang mudah dipahami oleh stakeholder. Contohnya seperti laporan, visualisasi, atau presentasi. Misalnya kalian bisa membuat dashboard interaktif yang menampilkan hasil analisis atau membuat laporan tertulis gitu yang berisi rekomendasi berdasarkan temuan. Jadi misalnya contohnya dari business question tadi kan kalian bingung kan kira-kira kalian tuh punya bisnis kopi, kalian mau expand pasar, kira-kira mending outlet atau gerobak gitu. Nah, dari situ kan kalian udah nge-prepare, udah analis oh ternyata tuh yang lagi rame tuh yang bisnis kopi dengan gerobak. Nah, itu kalian bisa present findings dengan menampilkan sebuah visualisasi data kayak, wah ini minat kopi sekarang lagi naik, terus yang lagi naik tuh tentang jual kopi pakai gerobak kayak gitu. Nah, itu jadi setelah kita mengumpulkan dan membersihkan data itu kan udah kita present finding ya. Nah, di sini juga terdapat sebuah teknik untuk analisis data. Jadi itu terdapat berbagai teknik analisis data yang bisa kalian gunakan. Jadi ini tuh tergantung pada tujuan bisnis atau tujuan analisis kalian gitu. Jadi di sini ada 4, descriptive analytics, diagnostic analysis, predictive analytics, hingga prescriptive analysis. Jadi pertama deskriptif. Jadi analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan data secara ringkas. Jadi itu membantu kita untuk memahami karakteristik data seperti ukuran pemusatan, ukuran penyebaran. Jadi di sini tuh kalian mendefinisikan apa yang terjadi saat ini gitu. What happened. Lalu setelah itu baru kalian bisa masuk ke tahap diagnostik. Nah, diagnostik ini tuh untuk mencari tahu penyebab masalah atau peluang yang terjadi. Jadi membantu kita untuk memahami mengapa suatu ini terjadi. Jadi what did it happen gitu. Setelah itu baru setelah kalian udah diagnostik, kalian prediktif. Nah, di prediktif ini tuh gunanya untuk memprediksi kejadian di masa depan. Jadi analisis prediktif berguna untuk membuat perencanaan bisnis. Contohnya, berapa jumlah penjualan yang diperkirakan pada bulan depan. Nah, jadi kayak what will happen gitu. Nah, setelah dari predictive analysis, kalian tuh baru ke prescriptive. Nah, jadi prescriptive ini digunakan untuk menentukan tindakan terbaik yang harus diambil berdasarkan hasil analisis. Jadi analisis prescriptive ini membantu kalian untuk membuat keputusan yang optimal. Contohnya, produk apa yang harus dipromosikan untuk meningkatkan penjualan gitu. Lalu setelah itu, ini adalah proses mengubah data menjadi wisdom atau proses DKW. Jadi pertama ini, di sini ada data. Jadi data itu kan benar-benar mentah. Jadi kayak kumpulan fakta atau angka yang belum diolah, yang nggak memiliki makna. Contohnya suhu, tanggal lahir, atau harga saham gitu misalnya. Nah, dari data ini tuh kita harus olah untuk menjadi sebuah informasi. Jadi data yang ada itu kita olah, kita bersihkan, kita analis untuk menjadi sebuah informasi. Jadi informasi itu merupakan sebuah data yang telah diorganisir dan diproses sehingga
data ini memiliki makna. Misalnya kayak suhu rata-rata bulanan, usia seseorang, atau tren harga sahamnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah, dari informasi ini, itu kita olah lagi menjadi knowledge gitu, pengetahuan. Jadi, informasi itu dihubungkan dengan informasi lain untuk menciptakan sebuah pemahaman yang lebih mendalam. Misalnya contohnya, eee, hubungan antara suhu dan musim nih, atau pengaruh usia terhadap kesehatan, atau bahkan, strategi investasi berdasarkan tren pasar. Nah, dari knowledge ini baru kita bisa, eee, ngambil wisdom gitu. Jadi wisdom ini merupakan sebuah penerapan pengetahuan untuk, membuat sebuah keputusan yang bijaksana untuk memecahkan masalah yang kompleks. Contohnya dengan adanya knowledge ini, kalian tuh, tahu kan tentang iklim gitu. Jadi kalian tuh bisa menerapkan hal tersebut untuk merencanakan pertanian. Misalnya, eee, kira-kira di bulan ini cocok nggak buat bertani, itu juga bisa buat, keputusan kalian berdasarkan data gitu. Jadi itu cara mentransform data ke wisdom. Jadi data mentah kalian proses untuk menjadi informasi, kalau udah jadi informasi, kalian proses untuk menjadi pengetahuan, dan setelah jadi pengetahuan, baru kalian bisa terapkan di kehidupan nyata gitu. Lalu di sini kita masuk ke visualisasi data. Jadi visualisasi data itu merupakan sebuah proses mengkonversi data yang mentah menjadi representasi visual yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengkomunikasikan informasi yang kompleks dengan cara yang sederhana dan efektif. Jadi, memudahkan kita dalam mengidentifikasi pola, tren, dan insight yang tersembunyi dalam data gitu. Nah, lalu kita masuk ke proses visualisasi. Nah, proses visualisasi ini ada uh, filtering dan processing, dan translasi dan representasi visual. Oke, kita bahas satu-satu. Filtering dan processing itu merupakan tahap pertama yang tadi sudah dibilang, atau tahap pre-processing. Jadi langkah awalnya itu kita membersihkan data dan menjaring data untuk menghilangkan sebuah noise, sebuah missing value, duplikat, atau data yang nggak diperlukan. Nah, setelah datanya bersih, baru bisa kita visualisasi. Jadi, kita bisa memilih jenis visualisasi yang sesuai dengan tipe data yang kita punya dan tujuan analisis kita. Lalu, eee, apa saja sih, format dari visualisasi? Di sini tuh formatnya tuh ada banyak ya, ada bar chart, ada histogram, ada pie chart, scatter plot, heat maps, line chart, bubble chart, radar chart, waterfall chart, tree maps, atau area chart. Jadi, kalian ini tuh bisa gunain sesuai kebutuhan kalian, sesuai tujuan kalian. Misalnya kalian tuh mau membandingkan kategori atau kelompok data gitu, kayak perbandingan penjualan produk setiap bulannya, itu kalian bisa pakai bar chart. Nah, kalau misalnya kalian mau menampilkan distribusi frekuensi dari data numerik, itu misalnya kayak distribusi usia pelanggan, itu bisa kalian pakai histogram. Uh, Kalau misalnya kalian mau, jadi bedanya bar chart ini untuk kategorik, kalau histogram ini untuk numerik. Nah, kalau misalnya kalian mau menampilkan proposisi bagian keseluruhan gitu untuk melihat sebaran data, itu kalian bisa uh, untuk data yang kategorikal atau menunjukkan bagian dari total, itu kalian bisa pakai pie chart gitu. Contohnya kayak presentasi pangsa pasar. Kayak misalnya handphone di sebuah pasaran, kira-kira handphone apa aja yang dijual gitu banyaknya. Lalu kalau kalian mau menunjukkan hubungan, nah ini biasanya dipakai nih untuk kira-kira data ini tuh berhubungan nggak, kolom satu sama kolom lainnya itu berhubungan nggak untuk proses analisis. Nah itu bisa kalian pakai scatter plot, misalnya kayak hubungan usia dengan kesehatan gitu, dan masih banyak lagi, itu bisa kalian gunakan. Lalu di sini ada manfaat visualisasi data. Kenapa sih kalian harus memvisualisasi data? Yang pertama itu kalian akan memahami data lebih baik gitu. Jadi visualisasi ini bisa membantu kita untuk melihat pola, melihat tren, dan melihat outlier yang mungkin sulit untuk terdeteksi dalam data yang mentah gitu. Setelah itu juga
bisa untuk mengkomunikasikan informasi secara efektif. Jadi visualisasi data ini bisa menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh orang yang tidak memiliki latar belakang yang teknis gitu. Lalu untuk mendukung sebuah pengambilan keputusan. Jadi visualisasi data ini membantu kita untuk membuat sebuah keputusan yang lebih baik dengan memberikan pemahaman yang uh, lebih baik tentang data gitu. Dan yang terakhir itu menemukan insight baru. Jadi dari visualisasi data ini bisa membantu kalian untuk menemukan hubungan yang nggak terduga antara variabel-variabel data. Lalu apa saja sih alat untuk visualisasi data? Visualisasi data. Di sini ada banyak alat yang digunakan untuk membuat visualisasi data. Jadi itu biasanya tuh saya menggunakan Power BI, Tableau, Spreadsheet, Python atau R. Jadi ini tergantung kebutuhan kalian lagi. Nah, ini pokok pembahasan yang terakhir. Di sini tuh ada pekerjaan di bidang data. Jadi kalau misalnya nanti kalian berminat untuk mengetahui data lebih detail gitu, ini tuh ada banyak pekerjaan di bidang data. Yang pertama itu ada data analis. Jadi data analis ini bagian untuk mencari sebuah jawaban atas pertanyaan apa yang sedang terjadi gitu, serta melihat nilai-nilai atau pembelajaran dari apa yang dapat kita ambil. Jadi itu data analis. Jadi data analis ini dia tuh memiliki job desk ya untuk seperti kira-kira kita tren pola bisnis saat ini tuh kayak gimana gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu di sini juga ada data engineer. Jadi data engineer ini tuh mempersiapkan landasan bagi data analis untuk melakukan sebuah pekerjaannya. Jadi tuh mereka tuh melakukan desain database, membangun gudang data, itu tugas data engineer. Nah, terus yang di sini tuh ada data scientist. Nah, data scientist ini uh, membuat algoritma untuk membuat model dan membantu menginformasikan strategi organisasi secara keseluruhan. Dan juga ada business intelligence dan machine learning. Nah, biasanya ini tiga minat mahasiswa itu ada di ini data analis, science dan engineer. Jadi gampangnya kayak gini, kalau misalnya data science ini tuh mencakup keseluruhan. Jadi dia mereka tuh membersihkan data, memvisualisasi data dan hingga membuat sebuah keputusan bisnis gitu. Oke, di sini ada latihan, mungkin ini untuk sharing kalian aja. Sebentar ya. Ini ada latihan untuk melihat tren antar data. Oke, semoga terlihat ya. Nah, gini. Ini kan ini basic spreadsheet sih sebenarnya. Jadi ini kan ada banyak data kan. Nah, kira-kira tuh misalnya contohnya kalian tuh mau ngebuat sebuah prediksi mengenai harga mobil. Nah, kalian tuh mau prediksi harga mobil berdasarkan semuanya gitu. Nah, itu kan nggak mungkin kan, karena kan ini banyak tabel gitu dan belum tentu tuh banyak kolom satu dan kolom lainnya tuh berhubungan gitu kan. Nah, terus misalnya juga kalian mau menghapus ini nih, kan ini banyak nih nilai nu atau missing value-nya ya kan. Nah, kalau misal kalian hapus dari sini langsung, jadi banyak nih data yang kehapus nantinya. Padahal belum tentu antara kolom B ini berhubungan dengan kolom harga gitu kan. Lalu gimana caranya? Jadi caranya itu yang pertama kalian bisa buat dulu di ini baru ya. Saya di sheet baru, sheet 4 nih. Kalian lihat dulu ini kita copy, lihat dulu korelasi antar datanya. Price, kita copy, kita masuk sheet 4. Gini. Nah, udah kayak gini, ini kalian lihat dulu, ini kira-kira berhubungan apa enggak. Nah, caranya itu kalian insert chart. Nah, kayak gini. Ini hubungan antara highway MPG dengan price gitu. Nah, kira-kira ini ada hubungannya enggak?
Setelah itu baru kita lihat korelasinya. Cara lihat korelasinya itu klik Corel. Nah, baru kalian blok ini datanya. Koma, terus data kolom kedua. Ini untuk melihat korelasi. Kira-kira ada korelasi enggak dari data ini. Nah, ada nih korelasinya sebesar minus 0,7. Apa artinya? Jadi artinya ini, data ini tuh memiliki korelasi sebesar 0,7, tapi trennya negatif. Trennya negatif itu maksudnya apa? Jadi semakin kecil Highway MPG-nya, maka datanya itu semakin besar, harganya itu maka semakin besar gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli mobil yang Highway MPG-nya itu semakin kecil, maka harganya itu akan semakin besar. Nah, ini kan ada banyak missing value ya. Ini kan sekarang korelasinya itu 0,7. Kalau misalnya ini kita hapus, ini coba kita lihat ya uh, bisa naikin itu enggak korelasinya. Jadi kita delete row-nya. Oke. Nah, ini coba kita lihat korelasi yang kedua sama dengan Corel dari data ini. Oke. Ini kan enggak. Oh, sama ternyata. Jadi kalau misalnya apa? Oh, beda-beda. Sebentar. Highway MPG-nya sama dengan di sini ya, sama dengan di bawah aja. Dengan Corel dari data ini Highway MPG koma data X-nya, price-nya 7. Oh ya, sama. Oke. Nah, selain itu juga kalian dari data ini kalian bisa melihat rata-ratanya. Misalnya contohnya kita di sini memprediksi hasil engine size sama price-nya gitu kan. Kira-kira ini ada korelasinya enggak? Di sini kalian bisa lihat scatter plot-nya dulu. Wah, di situ ternyata ada nih korelasinya. Datanya itu trennya positif. Jadi semakin tinggi engine size-nya, semakin tinggi juga harganya. Nah, terus kalian cek korelasi seperti tadi Corel gini. Lalu udah ada nih kan korelasinya 0,8, berarti ini korelasinya cukup tinggi. Nah, ini bisa kalian pakai untuk apa? Untuk analisis prediksi gitu. Jadi kalau misalnya hasil korelasinya itu hampir mendekati 1, itu berarti termasuk tinggi gitu. Kalau misalnya semakin rendah, semakin menjauhi 1, berarti itu korelasinya rendah. Dan itu nggak berpengaruh apa-apa untuk hasil prediksi kalian. Nah, terus abis itu di sini kalian bisa average gaji. Jadi kok gaji, sorry. Jadi harga. Jadi kira-kira harganya itu berapa rata-ratanya. Harga rata-ratanya segini. Dan ini merupakan average untuk engine size. Engine size rata-ratanya 26. Nah, kalau misalnya kalian ingin menjumlahkan ini, kalian tuh bisa pakai fungsi sum. Jadi kalian tinggal jumlah harga. Jadi jumlah harga totalnya ini kalian bisa pakai sum dari value ini tinggal kalian blok aja ini. Nah, jadi totalnya itu segini gitu. Jadi cukup sekian webinar kali ini.